dari Little Advisor pengen ngomongin nih tentang masalah-masalah keuangan ya Mbak Ana ya. Iya benar banget. Sebenarnya ini adalah konten baru dari LA sendiri, judulnya Little Talk. Sebenarnya Little Talk tuh apa sih Mbak Ana? Nah, Little Talk sendiri ini tuh bakal ngebahas tentang masalah-masalah keuangan yang bisa relate banget sama kehidupan kita. Kayak gitu nih. Terus abis itu Little Talk juga dibahasnya tenang, gak bakal yang pusing-pusing banget. Nah, ini pembahasan keuangan, diskusi keuangan, tapi yang emang bakal pengen banget deh, bener-bener kayak emang kita ngobrol banget di sini gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian yang emang sebenarnya pengen nih belajar masalah keuangan, belajar investasi, cuman kan kadang kita suka pusing sendiri kayak aduh pembahasannya terlalu berat banget ya. Kayak untuk aku sendiri sih aku kayak kadang aduh investasi, aduh asuransi, kayaknya di usia aku belum kepikiran. Tapi mungkin kalau misalnya kita mulai duluan nih, mungkin bisa start duluan tuh kayak ada hal-hal yang lebih baik yang bisa kita dapetin gitu, pelajaran kayak banyak banget pasti kan Mbak. Nah terus dari di Little Talk kali ini tuh bisa bikin kalian jadi ngerti gimana caranya ngelola keuangan kalian sendiri untuk kehidupan sehari-hari atau emang buat kedepannya gitu. Terus hari ini kita sebenarnya mau bahas apa sih Mbak? Nah hari ini tuh kita bakal ngebahas yang lagi ngehits banget diomongin, yang pastinya kayak semua orang tuh tahu deh tentang hal ini. Wah apaan tuh? Kali ini tuh bahasannya kita tentang investasi. Pernah denger gak nih? Pernah, cuman aku sendiri sih takut gitu dengar kata investasi. Kayak takut rugi, takut modal yang gak cukup, takut ya pokoknya banyak takutnya sih Mbak. Kenapa kok banyak takutnya? Padahal kan kalau bisa aja kalau kamu mulain itu ada suatu pelajaran yang bisa kamu ambil dari si investasi ini. Emang apa sih yang buat kamu khawatir tentang si investasi ini? Sebenarnya mungkin pertama kita nggak punya pendidikan tentang finansial gitu, kayak ya udah ada uang ya dipakai aja gitu, nggak ngerti yang namanya harus investasi, nggak ngerti yang namanya harus ditabung dan segala macam. Kayak oh ya udahlah masih belum paham gitu, pengennya sih seneng-seneng aja gitu sekarang. Ya juga sih, emang sih kalau secara umur emang kayak masih muda banget kan. Tapi jangan salah loh, anak-anak muda zaman sekarang itu udah nggak kayak anak muda zaman dulu. Nah kalau sekarang mereka jadi pada melek investasi nih. Nah buat Afni maupun sobat LE lainnya yang emang masih takut atau worry untuk investasi, bagus banget deh kalau kalian nonton konten ini sampai habis. Gitu. Mungkin di sini kan banyak banget yang takut, tapi mungkin Mbak Ane yang udah mulai duluan tuh bisa sharing-sharing nih sama kita kenapa ada alasannya atau kayak motivasinya untuk investasi tuh kayak gimana, atau apa motivasi Mbak Ane untuk investasi kayak gitu. Nah untuk tentang investasi ini sebenarnya tuh aku juga baru mulainya tuh baru tahun ini, bener-bener baru yang dalam waktu dekat ini. Nah jadi gini, awal mulainya tuh aku juga kayak Afni, kayak pernah tuh ada di kampus atau enggak pas waktu juga lihat Instagram atau lihat Google, kayak kok banyak ya orang-orang pada ngomongin tentang investasi. Kayak tuh aku juga bingung, kenapa sih kok pada lagi hits banget gitu kan si investasi ini diomongin gitu kan. Terus pas waktu di kampus aku juga mikir, emang bisa ya? Kayak ya gue juga masih dapat dari uang jajan dari orang tua. Iya betul. Ngapain juga gue investasi gitu kan. Ya maksudnya masih ngepas banget lah gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu, pas sekarang juga udah kerja juga mikir, bener juga ya. Ya harus ada dana yang kita alokasikan gitu loh. Maksudnya yang di situ emang kita sisihkan, bukan buat ke hal-hal yang kayak rutin kita yang emang buat nge-spend, kayak buat di boba atau enggak untuk traveling aja gitu kan. Tapi ada dana lainnya yang emang kita sisihkan, tapi itu dananya bisa bermanfaat buat kita di ke depannya gitu kan. Kayak gitu. Awal mulanya emang masih baru banget dan emang lebih kesadar sih pentingnya mengalokasikan dana untuk kita, tapi nggak kita langsung spend, kayak kita abisin aja gitu uang yang kita dapat kayak gitu. Jadi mungkin kan kadang kayak kalau aku sendiri kayak kalau dapat uang langsung dijajanin gitu, bisa beli A, beli B, beli C gitu. Tapi mungkin kalau di investasi kita bisa nyisihin buat hal-hal yang nantinya mungkin penting gitu. Mungkin nggak harus masa depan yang banyak, karena usia aku sendiri kalau misalnya ngomongin masa depan kayak jauh banget nggak sih nih? Jauh banget, kayak baru mulai nih hidup gitu kan.
Masa ngomongin udah masa depan, masa Nah, tua iya, bener gitu. banget kan. Kayak dana pensiun ya. Aduh kayaknya belum nyampe gitu ya Mbak kalau Ya, sampai di kayak sini gitu. kayaknya nggak terlalu, mungkin emang biar pada relate juga ke kalian yang masih muda-muda, tapi ini juga nggak menutup kemungkinan buat kalian ada kerja buat belajar investasi. Pokoknya jangan mikirin yang macam-macam dulu lah, intinya kalian research dulu tuh tentang si investasi ini. Habis itu kalian cobalah mulai untuk melakukan investasi ini ke kehidupan kalian, sisihin aja, nggak harus berjuta-juta nyisihinnya, karena zaman sekarang investasi itu dananya nggak harus gede, cuman kayak nyisihin misal 100.000 dari bulanan yang kamu dapat, itu tuh kamu udah bisa berinvestasi gitu loh. Jadi kayak nggak usah mikir kayak harus punya uang banyak gitu kan, nggak usah mikir kayak gitu, alokasiin dulu, terus pikir juga sih dana yang mau kamu allocate ke investasinya tuh apa, itu aja sih paling kalau untuk investasi. Jadi jangan mikir kemana-mana dulu ya guys. Bahkan cuma dari 100.000 ya, dan juga emang tipe-tipe dari investasi tuh instrumennya tuh beda-beda, nggak cuma kayak langsung saham. Kayak aku sendiri ya dengar saham aja udah kayak saham, aduh kayak harus berapa uang yang aku keluarin dan gitu kayak buat saham tuh kayak fluktuatif banget gak sih? Kayak apalagi aku yang nggak ngerti kayak main asal beli aja, nanti Bener tiba-tiba banget. lagi turun banget terus jadinya rugi berkali-kali lipat. Mending kayak coba-coba dari kayak Mbak Ana nih, kayak dari reksadana dulu kali ya Mbak. Iya, pokoknya dari sesuatu yang simple tapi emang kita mau coba dan emang kita mau pahamin di situ. Pokoknya mulainya tuh dari mindset, habis itu terus kita coba-coba cari platform yang emang sesuai sama kita. Kalau sebenarnya kalau misalnya emang mindset kita belum kayak udahlah nanti aja investasi bla bla bla, ya emang susah sih buat nyampe ke tahap kayak harus belajar segala, tapi kita pelan-pelan coba belajar kayaknya penting deh buat dana kayak gini daripada uangnya dijajanin kan. Nah, jadi selain dari mindset yang emang harus bakal diubah, sama kebiasaan kalian nih yang emang biasa nge-spend money, apa yang udah kamu dapet ya buat kesenangan kalian aja gitu loh. Yang penting udah di-spend aja, tapi spend money-nya tuh nggak ke sesuatu hal yang bakal bermanfaat kalian atau cuma bisa untuk kepuasan hari ini aja. Tapi pas di kemudian harinya ketika kita membutuhkan uang yang lebih, nyatanya nggak ada. Itu sayang banget sih kalau kayak gitu cara ngelola keuangannya. Tapi intinya mulai dari sekarang sedini mungkin kalau emang kalian ada lebih uang, coba deh jangan cuma ditabung tapi coba diinvestasiin ya guys. Betul banget. Kayak mungkin juga kayak Mbak Ana mulainya dari yang kecil-kecil, nggak usah yang kayak gede-gede lah langsung saham. Dari 100.000 tadi kan Mbak Ana bilang 100.000 tuh bisa beli boba sehari, kayak sehari aja nggak beli boba gitu. Coba bisa diinvestasiin, kan uangnya bisa gerak sendiri. Ya sama juga nabung tapi juga dapat ada untungnya juga kan. Iya, betul banget sih gitu. Terus takut. Nah, mungkin kita bisa belajar nih Mbak dari teman kita. Oh iya, kan ada ya teman kita yang emang dia udah mulai investasi saham ya, kayak dari dia kuliah deh. Kalau aku pernah sempet cerita sama dia tuh tentang investasi. Kayaknya bagus banget deh kalau kita sharing sama dia juga, dan kalian yang nonton konten ini juga bisa tahu nih cara-cara dia berinvestasi, atau jadi tahu awal mula dia investasi tuh kayak gimana. Ya betul banget sih. Jadi kayak nggak cuma dari satu instrumen gitu kan, reksadana, tapi bisa juga belajar saham. Wah, belajar banyak nih kita hari ini nih. Nah, mungkin kita langsung aja ya panggil ya. 1, 2, 3. Dava. Nah, di sini udah ada Dava. Oke, tapi sekarang kita lanjutinnya nggak sama Afni nih guys, karena Afni lagi ada urusan. Nah, gimana Dava kabarnya selama pandemi ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi tuh tadi aku sama Afni udah ngebahas tentang investasi, terus juga ada ngebahas tentang reksadana. Nah, biar sobat LE nggak bosen lagi kan tentang reksadana. Nah, jadi tuh aku sama Afni kepikiran, kenapa nggak kita sharing aja gitu ke Dava tentang investasi tapi di saham. Seingat aku kamu tuh udah pernah ngelakuin ini, investasi di saham pas kamu lagi kuliah. Nah, coba deh ceritain ke kita awal mula kamu investasi saham dan alasan kamu kenapa sih kamu bisa tertarik investasi di saham gitu.
Oke, awal mula saya investasi saham itu bener banget kata Mbak Ana, di kuliah. Dan waktu itu karena saya masuk organisasi berkaitan dengan investasi, situ saya belajar dan saya mulai sejak saat itu. Bahkan sebelum itu saya juga memantau dan tahu sebenarnya tentang saham, namun saya baru mulai di saat kuliah. Terus alasan kenapa saya investasi saham awalnya tuh karena pengen tahu aja gitu. Investasi itu apa sih? Terus apa aja instrumen-instrumen investasi, dan waktu itu awal mulanya saya langsung mulai di investasi saham. Awal mulanya nggak tahu tuh, bener-bener bingung apa itu saham. Investasi saham awal mulanya karena mungkin ya tahu kan Mbak ya, sebagai mahasiswa modal terbatas. Cuman waktu saya mulai itu ada namanya kampanye Yuk Nabung Saham yang dipelopori oleh Bursa Efek Indonesia. Kampanyenya itu memudahkan masyarakat untuk berinvestasi, karena hanya dengan 100.000 aja nih masyarakat baik tua maupun muda itu bisa berinvestasi. Jadi 100.000 juga sama kayak reksadana. Bener banget, 100.000 juga udah bisa mulai investasi. Mungkin sejak saat itu juga ya, karena kemudahan dari pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia, yang membuat saya juga tertarik gitu untuk investasi saham, karena budget saya ya hanya sebatas segitu gitu. Masih terbatas lah ya, terbatas, bener banget. Terus kenapa kamu tertariknya tuh ke saham? Kenapa nggak ke reksadana aja kayak aku mula-mula berinvestasi? Sebenarnya saya tahu saham dulu kan, baru reksadana. Makanya saya investasi di saham dulu. Kenapanya investasi di saham? Karena ya salah satunya tadi kan Yuk Nabung Saham. Terus yang kedua juga kan banyak tuh kampanye atau omongan-omongan orang lain gitu. Ketika kita membeli saham itu artinya kita memiliki perusahaan tersebut. Iya sih, berarti kan ada suatu kebanggaan gitu ketika saya itu membeli sebuah saham, even saham apapun lah yang ada di Indonesia, secara nggak langsung saya boleh membanggakan diri bahwa saya memiliki perusahaan tersebut. Jadi secara nggak langsung kayak gitu ya? Iya, benar banget. Meskipun ya porsi saya atas kepemilikan tersebut ya sangat jauh sebenarnya, hanya 0,00 berapa. Terus selain itu tujuan kamu investasi sendiri tuh apa cuman yang penting ya udahlah, gue udah proud lah sama diri gue, udah bisa ada kepemilikan dari suatu saham gitu. Nah, tujuan saya investasi saham mungkin awal mulanya untuk mencari keuntungan ya Kak. Cuman seiring berjalannya waktu memang penuh tantangan gitu untuk mencari keuntungan. Makanya sejak kuliah sampai dengan saat ini juga saya masih belajar gitu. Tapi target saya di investasi saham tentu sama seperti masyarakat pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan. Kayak gitu. Kepo sih, saham pertama kamu tuh apa? Terus cara kamu milih sahamnya itu tuh gimana, in general aja ya? Oke. Awal saham pertama saya saham pertama saya itu Antam. Oh, Antam. Kenapa Antam? Karena saya kenal perusahaan tersebut. Maksudnya kenal gimana nih? Kenalnya itu ya Antam kan ya. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia itu udah tahu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas gitu. Emas banyak yang tahu lah pokoknya tentang komoditas emas. Nah, saya melihat di situ emas itu ya banyak kan di masyarakat itu yang punya emas, yang jual beli emas. Nah, saya melihat dari situ, kalau Antam itu jual emas dan saat ini emas pun masih laku, kenapa saya nggak investasi di perusahaan yang memproduksi emas? Jadi gitu. Awal mula mikirnya tuh kayak gitu, jadi milihnya Antam dulu. Benar banget. Terus share tipsnya dong, Fah. Gimana caranya tuh yang masih pada mau mulai biar pada bener-bener bisa ngerealisasiin mulai investasi di saham. Terus tips-tips atau trik yang bisa kamu share buat para pemula
yang emang pengen investasi di saham tuh apa aja gitu loh, selain dari kamu yang research yang tentang tentang perusahaannya tadi. Baik, tips untuk pemula yang ingin investasi saham, tentunya sebaik-baiknya mulai adalah mulai saat ini teman-teman. Jadi saya sarankan kepada kalian, mulailah investasi sejak dini, karena investasi tentunya di saham, baik saham maupun reksadana itu pastinya ada potensi untuk menghasilkan keuntungan gitu. Karena mungkin anak muda itu banyak, dan juga sebenarnya sekarang itu banyak sekali anak muda yang tertarik itu untuk investasi saham. Nah, itu sangat bagus menurut saya Kak, karena kita belajar investasi sejak muda dan mungkin saja kita sampai tua itu sangat-sangat bagus gitu, karena kita memiliki ilmu untuk bekal hidup kita. Iya, bener kan? Bener banget. Terus tips untuk kita sebagai pemula nih, misalnya sudah mulai investasi saham terus bingung kira-kira milih saham apa ya, milih perusahaan apa ya. Ya aku juga bakal kayak gitu deh kalau mulai saham. Nah, untuk memilih saham pertama mulai istilahnya, mungkin kamu bisa lihat di salah satu indeks yang mungkin dipercaya oleh masyarakat umum, yang terkenal juga tentunya produk-produknya. Kamu bisa lihat perusahaan yang ada di indeks LQ45. Itu salah satu indeks sebenarnya yang berisi 45 perusahaan yang pastinya sebenarnya memiliki kualitas keuangan yang baik tentunya, dan juga rata-rata yang perusahaan yang ada di sana itu produk-produknya itu ya yang sering kita pakai gitu. Yang kita sering lihat lah, yang menemani hidup kita lah, dari bangun pagi sampai tidur. Oke. Kalau gitu emang buat saham emang mesti harus juga mendalami juga ya, yang tadi yang kayak Dava cerita. Maksudnya kalau emang buat yang baru mulai, emang mungkin masih ada juga kali ya yang cap-cip-cup untung-untungan, yang penting udah mulai dulu gitu kan. Mungkin nanti kedepannya kita bisa belajar tentang analisis nih Fah, yang tentang saham itu, biar Sobat LE jadi pada bisa tahu saham yang tepat buat dia pertama pilih itu apa. Jadi kayak juga nggak asal pilih lah istilahnya, kayak gitu ya nggak sih Fah? Bener banget kan. Oke, kayaknya untuk kali ini udah dulu kali ya. Kayaknya kalau semisalnya kita sambungin bakal lebih panjang lagi nggak sih Fah? Bener banget, karena ilmunya itu sangat luas dan cakupan pembahasannya tentu melebar ya, sangat luas benar-benar. Iya, bakal kompleks. Luas banget ya sih Fah. Oke. Sekian dulu konten Little Talk kali ini. Semoga apa yang tadi kita udah bahas dari reksadana, dari juga tentang investasi itu sendiri apa, terus juga dari saham itu bisa bermanfaat buat Sobat LE yang emang lagi nonton Little Talk ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Dah.